Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Tia. Hari ini aku mau coba olah data dengan Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebenarnya ini adalah tugas UTS kuliah aku di mata kuliah Big Data dan Business Analytics. Karena itu langsung aja kita coba olah datanya ya. Oke, pertama kita langsung ke proses data preprocessing ya. Sini yang pertama kita perlu yang namanya install libraries. Nah, libraries yang kita gunakan di sini ada Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, langsung aja kita install. Di sini udah proses install sih sebenarnya. Nah, ini lagi proses installnya seperti ini teman-teman ya. Nah, mulai diinstal satu-satu. Next, selanjutnya kita import. Nah, di sini kita import. Kemudian kita persingkat juga ya. Di sini kayak Pandas jadi PD, NumPy jadi NP. Di sini supaya lebih mempersingkat pengkodeannya gitu ya, lebih mudah dalam pengkodeannya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukin datanya nih, teman-teman. Data yang akan kita olah ya. Di sini aku datanya masukinnya lewat Drive. Jadi pertama kita upload dulu drive-nya. Nah, setelah upload nanti kita masukin nih datasetnya, load datasetnya, kita masukin di sini. Nah, kalau kalian tidak lewat Drive, kalian bisa upload lewat sini. Tapi kan aku lewat Drive, jadi aku tinggal buka filenya aja. Nah, seperti ini. Di My Drive, di Colab Notebooks. Nah, datanya adalah Adidas US Sales. Jadi aku menggunakan penjualan data di US dari produk Adidas. Nah, selanjutnya caranya tinggal copy paste. Nah, terus kalian paste di sini. Nah, langsung aja di paste. Ini udah sih sebenarnya, ini udah di running juga ya, teman-teman. Nah, seperti ini sama tuh. Terus tinggal kita running. Oke, udah. Nah, kita coba lihat datanya. Di sini kita lewat menggunakan pengkodean DF atau data frame. Kita lihat datanya seperti apa gitu, teman-teman. Nah, kita lihat, nah seperti ini datanya. Jadi ada retailer, terus juga ada invoice date, region, states gitu, sampai dengan sales method. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut next ke selanjutnya. Itu ada kita masuk ke data eksplorasi, teman-teman. Nah, kita di sini untuk data eksplorasi ini untuk melihat gitu gimana sih data kita gitu ya. Kita lihat tipenya, terus berapa kolomnya, berapa barisnya gitu. Kita explore lah data kita. Nah, di sini kita mau coba lihat 5 baris teratas gitu. Caranya yaitu di data frame titik height gitu. Di sini ada nih keluar nih 5 data teratas mulai dari 0 sampai dengan 4. Nah, terus gimana sih kalau misalnya mau melihat data terbawah nih, 5 data terbawah itu caranya tinggal di F terus tail gitu, teman-teman. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Nah, data terbawah nih mulai dari 9643 sampai 9647 ya, lumayan banyak. Nah, terus next kita mau dapetin info nih, teman-teman. Info dari data yang kita punya, berapa kolomnya, berapa barisnya, terus tipe datanya apa aja sih gitu. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, kita bisa lihat nih infonya nih, bahwa total datanya itu ada 9648, ini total barisnya dari 0 sampai dengan 9647 baris. Terus kolomnya ini ada 13, berarti total ada 13 variabel. Nah, di sini kita lihat tipe datanya ada objek sama int dan float. Jadi ada tipe teks dan juga tipe angka seperti itu, teman-teman. Nah, terus step selanjutnya kita coba lihat data ini dalam bentuk statistik gitu ya. Nah, kita coba lihat di if terus describe. Nah, ini yang keluar adalah data-data yang bersifat float ya, yang bisa diolah gitu ya. Nah, ini ada count, ada main, ada min, rata-ratanya, terus kayak penjumlahan dari semuanya itu berapa gitu kan. Kayak ini total salesnya ada total 9.648 dolar gitu ya. Terus rata-ratanya sekian gitu ya. Nah, ini nih. Terus ini nilai 25%-nya berapa sih? 50%. Sampai dengan nilai tertingginya berapa sih gitu ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini nilai total terjualnya ini 1275 tertinggi ya. Nah, terus kita next ke selanjutnya. Ini kalau kalian mau nampilin variabel-variabel tertentu aja, gimana sih caranya?
Nah, kalau misalnya kalian mau nampilin variabel tertentu, cukup dengan kalian tulis variabel apa aja sih yang mau kalian tampilin. Nah, di sini aku mau coba tampilin variabel price per unit sampai dengan operating margin gitu ya. Kita coba cek. Nah, ini teman-teman yang keluar jadinya cuman ini aja datanya gitu ya. Jadi data-data yang tidak kita inginkan tidak akan keluar seperti itu. Nah, terus kita masuk ke step selanjutnya, step 5. Ini adalah data quality, dimana kita melihat data, kualitas data kita, apakah ada data yang hilang, apakah ada data yang salah gitu, supaya ini tidak mempengaruhi nanti mengolah datanya menjadi salah gitu ya, supaya data yang nanti diolah itu benar hasilnya, seperti itu teman-teman. Nah, kita coba nih, apakah ada nilai yang hilang di sini. Nah, ini pengkodeannya seperti ini. Nah, ternyata hasilnya 0 semua. Ini tandanya tidak ada data yang hilang di sini, teman-teman. Jadi datanya bersih. Oke. Kita lanjut next, kita ngecek apakah ada data yang sama, duplikat gitu ya. Kita cek ternyata 0, berarti datanya juga tidak ada yang duplikat. Artinya datanya sudah bersih. Nah, next kita mau lihat value apa aja sih di variable-variable yang ada. Nah, di sini aku mau cari value di tipe-tipe data objek. Nah, di sini kita mau lihat di variable retailer. Ada apa aja sih value-nya? Nah, ini kodenya. Terus hasilnya ternyata ada total 3 4 5 ada 6. Ada 6 nilai ya di dalamnya. Ada Foot Locker, Walmart. Jadi retailer dari Adidas ini ada 6 di US. Ada Foot Locker, Walmart, Sport Direct, Westgear, Kohl's, dan Amazon. Nah, terus kita coba lihat juga di bagian region, wilayahnya ini ada 5 wilayah ya di US di penjualan Adidas ini. Ada Northeast, South, West, Midwest, dan Southeast. Nah, terus next kita mau lihat states-nya. Nah, kalau states-nya ini lumayan banyak ya. Ada banyak sekali di sini. Nah, ini nilai dari kolom states-nya. Terus kita lihat di city-nya juga sama, banyak juga nih penjualan Adidas di kota-kota US ya. Nah, terus kita lihat nih produk apa aja sih yang dijual oleh Adidas pada tahun rentan 2022 sampai 2023. Di sini ada total 6 produk. Ada men's street footwear, men's athletic footwear, women's street footwear, women's athletic footwear. Jadi ada 3 macam produk tapi untuk laki-laki dan perempuan. Jadi total ada 6 ya. Nah, ini kita lihat informasinya. Sebenarnya tidak ada yang kita ubah karena ternyata nilainya sudah benar gitu ya. Karena kalau misalnya nilainya ada yang salah, misalnya di sini New York jadi New York. Nah, itu perlu kita ganti gitu supaya tidak ada variabel yang nilai yang salah gitu ya. Untuk supaya inputnya juga tidak salah itu. Jadi di sini ternyata semua datanya sudah benar, jadi tidak perlu ada yang kita ganti ya. Jadi kita langsung ke step berikutnya. Nah, step berikutnya ini adalah step berikutnya ini adalah mengubah tipe data yang objek tadi nih, nilai-nilainya kita ubah menjadi angka, teman-teman, untuk supaya lebih mudah untuk diolah. Biasanya angka itu lebih mudah diolah ya. Jadi yang tadinya bentuknya teks kita ubah menjadi angka. Nah, di sini di data frame retailer kita ubah transfer nih data frame ini menjadi angka ya. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nih, hasilnya akan jadi seperti ini. Amazon jadi 0 gitu ya. Foot Locker jadi 1, Kohl's jadi 2 gitu ya. Jadi setiap nilai itu akan diubah sampai angka tertentu gitu ya. Nah, ini kita ubah juga di setiap tipe objek ya. Ini bagian region. Nah, ininya. Nah, hasilnya seperti ini. Midwest 0, Northeast 1 gitu ya. Nah, terus ini juga state juga kita ubah. Nah, kalau stats nih banyak banget ya, sampai total 49 ya. 49 angka terubah. Nah, city juga banyak, totalnya juga sama 49. Nah, ini produk juga kita ganti. Nah, ini total sampai 5 ya, sampai 5 angka. Nah, sales method juga kita ganti ya. Total jadi 3. Nah, next. Nah, ini kalau kita, nah ini kan sudah diubah tadi ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman.
nih. Seperti ini teman-teman, bagian regionnya isinya sudah angka, state, city, produknya sudah menjadi angka, sales methodnya juga sudah menjadi angka. Seperti itu ya teman-teman, ini untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Oke, ini kalau misalnya kita mau download hasil dari data yang sudah kita bersihkan tadi, ini from to Excel ya. Jadi Excel, nah seperti ini. Nah terus ini selanjutnya, nah kita mau ngubah angka di belakang 0 ini jadi satu, angka 0 aja gitu, jadi satu di belakang aja gitu, nggak banyak-banyak. Nih seperti ini kan ada 2 nih ya, ini yang lainnya 1 gitu, jadi kita mau ubah ini juga jadi 1. Nah caranya seperti ini teman-teman. Nah nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah angka di belakang 0-nya juga jadi 1 aja gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya caranya. Nah, next kita masuk ke data visualisasi. Nah, di sini proses bisa dibilang proses mengolah datanya ada di sini ya, untuk dijadikan visualisasi atau gambaran gitu dari data ini yang bisa kita analisis di bagian sini. Nah, di sini kita mau bentuk kita mau lihat visualisasi dari retailer nih. Retailer dari Adidas ini dalam bentuk diagram batang ya, histogram. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini yang paling tertinggi itu ada di nilai 1. Nah, nilai 1 dari retailer itu adalah Foot Locker. Jadi, Adidas ini menggunakan Foot Locker itu lebih banyak dibandingkan retailer yang lainnya. Nih, Foot Locker, dan yang kelima ini adalah Westgear ya. Westgear. Jadi Westgear juga lumayan tinggi ya gitu. Jadi Adidas ini menggunakan retailer kedua ini paling banyak ya. Sedangkan paling sedikit itu adalah 4 ini di bagian Walmart ya. Walmart ini mereka sedikit sih. Terus next kita bagian region atau wilayah ya. Wilayah dari penyebaran si Adidas ini. Kita lihat paling tinggi itu ada di wilayah. Nah, wilayah 4 ini adalah West. Jadi bagian West ini paling tinggi ya Adidas penjualannya. Sama di bagian Northeast juga tinggi. Nah, paling rendah ini di bagian 3 itu adalah Southeast. Southeast itu paling rendah. Gitu teman-teman. Terus next di sini adalah membuat kolom state ya. Nah, state ini banyak ya, karena kan tadi jawabannya atau nilainya, value-nya tuh banyak ya di kolom state. Jadi memang paling tinggi ini mungkin ada di kolom keberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada di nilai yang kelima gitu ya. Itu apa tuh tadi statesnya ya. Nah terus ini next kita lihat. Nah ini perbandingan nih region dan state. Nah, saya bisa lihat nih, ini pembagian wilayah region dan state-nya sebenarnya hampir merata sih ya. Di setiap region tuh ada state lah, ada state setiap ini ya. Nah, memang ada beberapa yang paling tinggi gitu ya di sini nih di sekitaran wilayah ini ya, gitu ya, lumayan tinggi nih. Oke, next kita lanjut ke line chart nih, dalam bentuk line chart teman-teman. Line chart untuk kolom sales method gitu ya, metode penjualan versus region. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini untuk pengkodeannya seperti ini ya. Kita menggunakan function seaborn. Nah, conplot, terus ini kita masukin data frame-nya. Ini berdasarkan region. Nah, ini judulnya sales method versus region. Nah, terus yang X-nya itu adalah sales method. Nah, yang Y-nya itu ada region. Jadi, judulnya adalah sales method. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi, metode sales itu, metode sales yang paling banyak digunakan di setiap region wilayah itu adalah yang bagian nomor 1. Nomor 1 itu adalah online. Jadi di setiap region itu banyak menggunakan online ya. Sedangkan yang paling sedikit ini adalah 0. 0 itu adalah in-store ya. In-store itu paling sedikit, terutama di wilayah nih yang ketiga ya. Wilayah yang kedua Yang kedua ini di wilayah South ya. South ini rendah sekali nih ya. Terus yang paling tinggi ini ada di wilayah ini sih, ada di wilayah ini, di bagian online ya. Online ini ada di wilayah Midwest.
Midwest dan West ini lumayan tinggi juga. Nah terus kalau yang bagian 2 ini yang outlet, yang menggunakan outlet nih, ini yang paling rendah nih ada di wilayah Southeast dan juga Midwest sih. Jadi memang paling banyak itu online sih, menggunakan online ya. Oke, kita lanjut next ke line chart nih. Kita coba di line chart unit sold gitu ya. Unit sold. Nah, ini buat ininya matplotlib ya. Kita menggunakan function matplotlib. Terus sini kita masukin data frame-nya. Nah, kita kasih judul unit sold Adidas. Nah, di bagian bawah itu index, dan Y-nya itu adalah unit sold atau produk unit habis ya. Produk unit habis. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa unit sold-nya ini di barisan data 0 sampai 4000 ini lumayan banyak gitu ya yang terjual habis gitu ya. Sampai ada yang menyentuh angka 1200 gitu, dan ini naik turun chartnya. Sedangkan di baris 4000 sampai dengan hampir 10.000 nih itu cukup stabil dan masih di sekitaran ya 0 sampai 400 unit lah ya di sini. Nah, yang di sini nih lumayan tinggi ya, di baris 0 sampai 4000 nih, teman-teman. Oke, di sini next kita lanjut ke bagian membuat perbandingan. Nah, ini perbandingan price per unit sampai dengan operating profit gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasil seperti ini, teman-teman. Jadi banyak naik turunnya gitu ya, tapi lumayan masih stabil gitu ya. Ini antara harganya nih, harganya ada yang menyentuh sampai $100 ke atas ya, price per unitnya di beberapa produk seperti itu. Oke, ini kita next ke heatmap kolerasi. Nah, heatmap kolerasi ini adalah kolerasi ya, melihat kolerasi antara variabel yang mau kita tuju. Sini kita mau lihat korelasi price per unit, unit sold, total sales, operating profit, operating margins. Nah, kita lihat ini distribusi yang dimasukkan adalah yang variabelnya numerik ya. Ini judulnya, terus ini bagian sampingnya nilai penjualan gitu ya. Nah, kita lihat korelasinya bahwa di sini korelasi tidak ada korelasi antara price per unit dengan nilai penjualan, unit sold dengan nilai penjualan, operating margin dengan nilai penjualan, itu tidak ada korelasi. Sedangkan total sales dan operating profit itu ada korelasinya dengan nilai penjualan, seperti itu. Oke, kita next ke selanjutnya adalah menghitung, ini adalah diagram lingkarannya. Kita melihat penyebaran dari retailer ini melalui diagram lingkaran. Nah, kita bisa lihat nih di sini hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Kita bisa lihat bahwa penyebaran dari Adidas ini lebih tinggi di Foot Locker, Walmart, dan Sports Direct, sedangkan di Amazon itu sedikit sekali gitu, seperti itu. Oke, next kita bagian region nih. Di bagian region ini fungsinya sama kayak sebelumnya. Nah, di bagian distribusi region Adidas ini ternyata lebih tinggi di bagian Northeast, South, dan West. Nah, paling rendah itu di bagian Southeast ya. Jadi ini paling tinggi memang di Northeast dan South. Oke, next kita coba ke bagian states ya, states. Ini banyak banget nih dimasukinnya semua value-nya. Nah, ini penyebaran di bagian states. Ini paling tinggi ada di New York dan Texas ya. Ya, sebenarnya penyebarannya lumayan merata nih di beberapa bagian ya. Cuman di bagian ini memang tinggi nih, New York, Texas, California, dan Illinois nih tinggi sekali ya. Oke, kita masuk ke bagian city-nya nih. Bagian city-nya kita lihat distribusinya. Nah, ini juga beberapa merata sih penyebarannya ya, merata. Nah, cuman di
lagi-lagi di New York ini tinggi ini penyebarannya. New York dan Houston ini tinggi penyebarannya. Next kita ke distribusi produknya nih. Nah, Adidas ini mengeluarkan produk-produknya ini ternyata setara nih, sama semua nih, produksinya sama, jumlahnya hampir sama gitu ya, 16,7%, 16,6% nih, hampir setara nih ya nilainya. Jadi setiap produk itu yang dikeluarkan itu sama gitu teman-teman. Oke, next kita selanjutnya ini adalah table silang atau komposisi ya. Ini bentuk visualisasi komposisi nih, komposisi produk berdasarkan region. Kita lihat di sini setiap produk ini penyebarannya di setiap wilayah itu gimana sih. Kita lihat bahwa paling tinggi itu ada di penyebaran paling banyak itu ada di nih bagian kuning itu satu itu adalah Northeast, jadi paling banyak di Northeast. Dan ini nih 4 juga lumayan, 4 itu ada di bagian West. Sedangkan yang paling sedikit itu ada di bagian 3, di bagian Southeast teman-teman. Jadi begitu cara membaca komposisi produk ini. Oke, kita lihat lagi selanjutnya untuk menampilkan proporsi dari produk nih, komposisi produk dari sales method. Jadi metode penjualannya ini, komposisinya bagaimana sih penyebarannya gitu, lebih bagus di mana gitu. Sedangkan di sini kita bisa lihat paling banyak itu penyebarannya di kuning nih, kuning itu satu, lagi-lagi satu itu adalah online, jadi paling banyak online. Sedangkan paling sedikit ini adalah outlet ya, biru itu in-store ini paling sedikit penyebaran produk-produk dari Adidas ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke visualisasi pair plot. Nah, pair plot di sini kita adalah visualisasi untuk menampilkan hubungan antar variabel ke variabel ya. Jadi di sini kita coba analisis hubungan antara variabel ini. Price per unit, unit sold, total sales, operating profit, operating margins. Kita menggunakan function Seaborn di sini. Nah, kita bisa lihat hubungan antar variabel ke variabel. Misalnya di sini hubungan antara price per unit dengan operating margins berdasarkan region. Nah, berdasarkan region. Nah, info regionnya ada di sini. Ini warna-warnanya ya. Yang paling tebal itu 4, itu bagian waist, dan paling tipis itu adalah bagian mid waist. Nah, kita bisa lihat hubungan antara variabel per variabel berdasarkan region. Jadi hubungan antara price per unit dengan operating margins. Kita lihat di sini hubungannya dan penyebarannya ya. Ini paling banyak nih, yang paling tipis-tipis warnanya mungkin di bagian antara 0 atau 1 ya, bagian Midwest atau Northeast gitu ya. Sama nih, seperti itu. Ini misalnya hubungan antara total sales dengan operating profit gitu berdasarkan region. Sini kita lihat nih, yang bagian-bagian sini itu adalah wilayah-wilayah antara 3 atau 4 mungkin ya, antara wilayah Southeast dan West seperti itu. Terus kita lanjut next ke tipe violin nih, visualisasi violin. Nah, tipe visualisasi violin ini adalah tipe untuk melihat kepadatan ya, kepadatan data. Kita coba buat di sini kodenya PLT figure, itu untuk melihat untuk ukuran dari kotaknya ya, datanya. Terus ini kita menggunakan Seaborn violin plot. Nah, kita masukin variabelnya region dan unit sold. Nah, di sini juga distribusi unit sold berdasarkan regional. Nah, ini sumbu X-nya regional, sumbu Y-nya itu unit sold. Nah, ini untuk kategorinya itu ada di region ya, 0, 1 sampai 4, ada Northeast, Southeast sampai Southeast. Ini tampilannya seperti ini. Ya, jadi di sini kita lihat kepadatan di unit yang habis gitu ya, itu kisaran 0 sampai 200 ya di bagian Northeast gitu ya. Hampir sama sih semuanya dia, di setiap bagian itu unitnya sekitaran segini gitu ya. Yang banyak terjual itu sekitaran unit segini. Sedangkan
di semakin ke atas ini semakin tipis, berarti unit yang terjual di kisaran segini juga semakin sedikit gitu. Jadi rata-rata memang paling banyak di kisaran 20 sampai 400 unit ya. Kepadatan banyak terjualnya itu di setiap negara ini, di setiap wilayah hampir sama gitu. Oke, kita lanjut ke tipe visualisasi selanjutnya, yaitu heat map kolerasi. Nah, di sini kita melihat kolerasi nih antar variabelnya. Nah, kita mau lihat korelasi variabel price per unit, unit sold, total sales sampai operating margins. Ya, di sini kodenya seperti ini. Kita menggunakan function seaborn lagi, heat map, bentuk visualisasinya. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk membacanya adalah kita lihat semakin tebal, semakin merah itu korelasinya semakin tinggi gitu ya. Nah, ini korelasi antara price per unit dengan price per unit. Tinggi korelasinya karena variabelnya sama seperti itu ya. Kita lihat yang mungkin lebih sedikit merah ya. Ini ada di sini nih. Unit sold dan total sales. Jadi total sales dan unit sold ini korelasinya lumayan tinggi ya, 0,91 poin gitu ya. Sedangkan yang paling rendah itu ada di ini nih, total sales dan operating margins ya. Paling rendah, paling biru itu korelasinya lebih sedikit begitu teman-teman. Nah, ini korelasinya. Jadi seperti itu melihatnya ya. Ini korelasi antar variabel per variabel gitu ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa cara untuk mengolah data tadi ya, untuk menghasilkan sebuah hasil berupa visualisasi gitu ya. Di sini konteksnya adalah data dari produk Adidas di US, penjualan produk Adidas di US. Oke teman-teman, apa sih gunanya tadi kita mengolah data dan menghasilkan visualisasi itu? Tentu saja untuk mengambil keputusan nanti gitu. Kita melihat hasil dari data-data yang sudah terjadi gitu ya. Misalnya konteksnya tadi Adidas tadi kan sudah terjual nih, kita bisa lihat nih produk mana yang mungkin kurang gitu ya, di wilayah ini kurang terjual, wilayah ini mungkin sedikit terjualnya gitu, sehingga nanti keputusan untuk kedepannya mungkin kita akan mengurangi nih produksi di wilayah ini gitu kan, kita akan meningkatin produksi di wilayah yang lain yang lebih tinggi gitu, misalnya nilai penjualannya. Jadi seperti itu teman-teman, ini gunanya mengolah data ini gitu. Jadi kita tahu hasil dari sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita bisa evaluasi gitu melalui data yang diolah ini gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.